Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelas 12B kelompok 6 yang beranggotakan Siti Sabila, Silwi Salsabila, Sopi Aulia, Tria Mutakia, dan Jenita Kuntum Haera. Di sini kami menjelaskan 5 pembahasan, yaitu tentang tahzir, igro, ihtisos, istigol, dan at-tanazu. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu at-tanazu. Yaitu tahzir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tahzir adalah isim mansub yang dibuang yang mempunyai arti peringatan dan diperkirakan dengan apa-apa yang cocok pada tempatnya. Di depan ini adalah lafaz-lafaz yang biasa digunakan untuk tahzir. Yang pertama ada ihzar, yang kedua ba'di, yang ketiga tajanab, yang keempat ki. Biasanya contohnya adalah fi'il amar. Nah, seperti apa yang bisa kita lihat sekarang, di depan ada contoh kalimat tahzir yang pertama yaitu ihzaril kaziba, artinya jauhilah dusta. Ihzari di sini kedudukannya adalah sebagai fi'il amr dan kaziba sebagai tahzir. Sebenarnya kalimat kaziba itu menepati posisi maf'ul bih, namun jika didetailkan posisinya sebagai tahzir. Yang kedua, kaziba, artinya dusta. Lafaz ini tiba-tiba mansub, berarti bermakna tahzir, yaitu hindarilah dosa. Dan yang ketiga yaitu iyakum wal kaziba. Penjelasannya mungkin kurang lebih sama seperti yang pertama dan kedua. Baik, kita lanjut ke cara membuat atau mengucapkan tahzir kepada orang lain. Perlu kita ingat, tahzir adalah peringatan. Di nomor pertama ada al-kaziba dengan menyebut tahzirnya langsung. Yang maksudnya hindarilah dusta, berarti kita tidak boleh mendekati dusta. Yang kedua, iyaka wal kaziba dengan lafaz iyaka. Bisa dilihat di sana ada lafaz iyaka. Yang ketiga, al-kaziba kaziba dengan pengulangan tahzir. Yang keempat, al-kaziba wal zulma dengan menyebut dua lafaz tahzirnya atau dua hal yang diperingati. Yang kelima, ihzaril kaziba seperti di contoh kalimat yang pertama sudah dibahas, berarti sama dengan yang kedua namun berbeda lafaz fi'il amarnya. Kalau di yang kedua kan dengan lafaz iyaka, nah yang kelima menggunakan lafaz fi'il amar. Mungkin cukup sekian pembahasan tahzir dari saya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu al-igro. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang al-igro. Igro adalah menasabkan isim dengan fi'il yang mahzuf, yaitu yang tidak ditulis, tidak disebut, dan juga tidak diucapkan. Di mana fi'il ini memiliki kaidah targhib, tashwik, dan juga igro. Contoh-contoh dan menggunakan fi'il seperti ilzam, if'al, itlab, dan yang lainnya. Faedahnya yaitu peringatan bagi orang yang diajak bicara atas suatu perkara yang dipuji agar dia mengerjakannya. Hukum-hukum igro yaitu wajib membuang amil ilzam ketika yang pertama peringatannya diulang, contoh as-sholata as-sholata. Yang kedua apabila diatofkan, contoh as-sholata wa zakata. Boleh menyebutkan amilnya dan membuangnya jika tidak diulang atau ditetapkan. Contoh al-khairu awil af'alil khairu atau as-sholata jami'atan ai ahdiris sholata jami'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jenita Kuntum Haera dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang al-ihtisos. Jadi pengertian al-ihtisos itu ialah menasabkan isim dengan fi'il yang wajib dibuat dengan penampilan unsur atau domin, dan di sini itu harus jatuh setelah domin. Nah, maka dari itu untuk lebih memahami kita mulai dari contoh. Contohnya
Jadi al-araba ini isim yang dibaca nasab menjadi ikhtisas dengan fi'il yang dibuang dan penampilannya itu ukhusuk. Nah, dan juga dari fi'il yang dibuang menjadi nama di antara mubtada dan khobar itu yang diinginkan dengan pengabaran yaitu maksud. Nah, yang diinginkan dengan pengabaran kamu ini bukanlah orang Arab, tetapi bahwa kemuliaan terhadap kamu hanya terkhusus pada orang Arab. Ketika isim disebutkan setelah domir untuk mengabarkannya dan tidak untuk menjelaskannya, maka isim itu dibaca rofa karena ketika itu isim tersebut menjadi khobarnya mubtada seperti diucapkan nahnu al-mujtahidun. Seperti ini. Lalu terkadang ikhtisas itu terjadi dengan menggunakan lafal ayyuha dan ayat. Sehingga keduanya diberlakukan seperti diberlakukannya nida, maka keduanya dimabdikan diam. Maka keduanya dimabdikan dom dan keduanya bermahal nasab. Dinasabkan oleh unsur yang wajib dibuang dan lafaz setelah keduanya harus berupa isim yang diberi alif lam yang harus dibaca rofa menjadi sifat dari keduanya atau menjadi badalnya atau atuf bayarnya dan tidak diperbolehkan menasabkan lafaz itu menjadi tobi tabil bagi mahal kedua lafaz itu. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan tentang ikhtisas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tia Mutaki Anjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang istigol. Istigol yaitu mendahulukan isim atas amilnya dari yang semestinya untuk dinasabkan jikalau tidak disibukkan dengan penggunaan tersebut dalam domirnya. Contoh, Kholidan akramtuhu, maka kata Kholidan di sini menjadi mansub atas istigol dan akramtuhu menjadi fi'il fa'il maf'ul bih, karena jika keadaannya diubah menjadi Kholidan akramtu, maka Kholidan di sini bukan istigol tetapi menjadi maf'ul bih muqaddam. Dan jika keadaannya diubah menjadi Khalidun akramtuhu, maka Khalidun di sini bukan istigol tetapi menjadi mubtada. Maka wajib dinasabkan apabila terletak setelah yang dikhususkan dengan fi'il seperti ada syarat dan pembahasan. Contoh, inna aliyan laqaitahu fasallim alaihi. Kemudian wajib rofa apabila terletak setelah yang dikhususkan dalam ibtida, yaitu terletak iza fujaiyah, terletak setelah wawuhal, dan terletak sebelum adat istifham atau syarat atau pembahasan atau manafiyah. Sekian pembahasan istigol dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu at-tanazu. At-tanazu menurut bahasa adalah pertentangan, sedangkan menurut pengertian ilmu nahwu adalah dua amil menghadapi satu ma'mul. Contohnya, sami'tu wa ra'aitu al-qari'a. Aku mendengar dan melihat si qari itu. Masing-masing dari lafaz sami'tu dan ra'aitu bertentangan menuntut lafaz al-qari'a sebagai maf'ul bihnya. Jadi tidak ada perbedaan antara kedua amil baik berupa fi'il seperti contoh di atas atau dua isim ataupun campuran. Contoh kedua yaitu amil berupa dua isim.
Ana sami'un wa musyahidun al-qari'a. Aku mendengar dan menonton si qari itu. Contoh kedua amil campuran berupa isim fi'il dan fi'il. Dalam firman Allah, ha umqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Al-Haqqah ayat 19. Amil pertama berupa isim fi'il amr, yaitu lafaz ha'umu sinonim dengan lafaz khuz atau ambillah. Huruf mim tanda jamak. Amil kedua berupa fi'il amr, yaitu lafaz iqra'u. Terkadang tanazu terjadi antara lebih dari dua amil, dan terkadang mutanaza'ah fih atau ma'mul tanazu lebih dari satu. Contoh tanazu antara tiga amil yaitu yajlisu wa yasma'u wa yaktubu al-muta'allimu. Pelajar itu duduk, mendengar, dan menulis. Masing-masing dari lafaz yajlisu, yasma'u, dan yaktubu menuntut lafaz al-muta'allimu sebagai fa'ilnya. Contoh tanazu antara tiga amil di dalam isim mutanaza'ah fih lebih dari satu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin salasan wa salasina, yaitu kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir sehabis tiap sholat sebanyak 33 kali. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lafaz khalfa dinasabkan sebagai zorob dan lafaz salasan wa salasina dinasabkan sebagai maf'ul mutlak. Masing-masing ketiga amil menuntut pengalaman terhadap masing-masing dua ma'mul. Tidak dinamakan tanazu apabila kedua amil dilahirkan. Contohnya yaitu Zaidun qoma wa qa'ada. Zaid berdiri kemudian duduk. Masing-masing fi'il mempunyai domir sebagai ma'mulnya yang merujuk pada isim yang berada di depannya, yaitu lafaz Zaidun. Dan tidak pula dinamakan tanazu apabila antara dua amil tidak terdapat irtibat. Contoh, qoma qa'ada Zaidun. Jadi, dengan demikian, apabila terdapat dua amil mencukupi syarat disebut tanazu, maka salah satu amil berada pada isim zohir, sedangkan amil yang lain beramal pada domir isim zohir tersebut atau disebut amil muhmal. Syarat-syarat tanazu fi'il amal yaitu jika dua amil menuntut pengalaman di dalam suatu isim dan keduanya berada sebelum isim, maka pengalaman berlaku bagi salah satu saja dari keduanya. Yang kedua, amil yang kedua lebih utama beramal menurut ahli Basrah. Selain mereka yang mempunyai golongan kuat memilih sebaliknya, atau amil yang pertama lebih utama beramal. Syarat-syarat tanazu bagi kedua amil adalah: 1. Harus dikedepankan dari ma'mulnya, dan yang kedua, di antara dua amil harus ada irtibat atau hubungan baik secara ataf ataupun yang semacamnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.